Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal prediksi tentang SNBT ya atau TBK, khususnya untuk subbab penalaran matematika. Di sini kakak sudah sediakan beberapa soal. Untuk pembahasan soalnya langsung simak aja pembahasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke. Nah, di soal yang pertama ini kita harus baca dulu. Ada sebuah diagram ya. Jadi diagram batang mungkin ya. Kemudian searah sumbu Y-nya ini adalah banyaknya lulusan dan searah sumbu X-nya ini adalah tahun ya. Jadi tahun 2000, 2001, 2002 sampai dengan tahun 2004. Kita mau cari soal yang pertama. Median yang paling mungkin dari banyaknya lulusan per tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2004. Nah, sekarang kita lihat dulu ada yang namanya median. Median ini bagian dari statistika, yaitu membagi data menjadi setengahnya ya, atau data tengah-tengahnya ya, data tengah. Nah, berarti kalau misalkan kita punya data 2, 5, 6, 7, 8, tengah-tengahnya di mana? Nah, mediannya di 6 sini berarti ya, di data ketiga. Datanya harus terurut dulu teman-teman ya. Ingat, untuk median ini data harus urut ya. Jadi untuk median atau nanti untuk kuartil, kemudian untuk desil, persentil, itu kan membagi data gitu ya. Itu datanya harus urut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data harus urut. Sekarang kita lihat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 itu datanya udah naik ya, udah ngurut. Nah, jadi mediannya itu pasti di mana? Di tahun 2002, tengah-tengah gitu ya. Mediannya pasti di sini nih. Mediannya. Sekarang kita lihat yang paling mungkin itu median di sini berapa gitu kan. Ini kan dalam satu skala selangnya itu 20 ya, 20 lulusan, dan ini hampir tengah-tengahnya. Antara 40 sampai 60 itu ya ini kurang lebih mendekati 50 ya. Sekarang yang paling mungkin adalah yang paling mendekati 50 ya. Ini kan tengah-tengah ya, kurang lebih hampir mendekati 50. Mana yang paling dekat dengan 50? Ternyata yang paling dekat adalah 52. Ini kan terlalu jauh, ini juga jauh ya. Jadi yang paling dekat dengan 50, langsung aja kita jawab opsi yang C, 52. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini, kita punya berbagai tryout loh. Mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Nah, soal selanjutnya ini masih dengan diagram yang sama teman-teman. Jadi searah sumbu Y-nya banyak lulusan dan searah sumbu X itu tahun ya, tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Nah, di sini kenaikan jumlah lulusan yang paling tinggi ya terjadi pada tahun 2003 ke tahun 2004 ya. Jadi kenaikannya ini yang paling tinggi itu adalah di tahun 2003 ke tahun 2004 gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa kenaikan yang paling mungkin di sini. Jadi kita harus memperkirakan skala kayak tadi gitu kan. Yang ini, yang tahun 2003, karena ini antara 60 sampai dengan 80, tadi satu skalanya itu berapa? 20.
Ini kan hampir tengah-tengahnya ya. Berarti 70 ini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang tahun 2004 ini dia pas banget di garis ya teman-teman. Jadi sudah jelas ini mungkin di 100 lulusan gitu ya. Nah, kemudian di sini kenaikan ya, untuk mencari kenaikan tinggal kita selisihkan saja. Jadi kenaikan itu adalah selisihnya ya. 100 dikurangi ini kurang lebih 70 ini teman-teman ya. Pokoknya kita cari yang paling dekat aja hasilnya. Berarti selisihnya kenaikannya adalah 100 dikurangi 70, berarti ini 30. Nah, mana yang paling mendekati 30? Ternyata bisa kita lihat yang paling mendekati itu adalah opsi yang C, 29 ya. Jadi ini kan di sini tengah-tengahnya antara 60 sampai dengan 80 ya. Skalanya itu tengah-tengahnya ya. Paling mendekati itu adalah selisihnya 29. Ini yang paling mendekati 30. Berarti kalau seandainya selisihnya itu 29, maka yang di sini itu skalanya berapa sih Kak? Yang di sini itu skalanya adalah 71 ya gitu. Jadi ini di 71, lebih tepatnya bukan di 70 ya. Tapi kan yang paling penting mendekati ya, karena kita nggak bisa mastiin skalanya. Jadi kita langsung jawab opsi yang C. Aldi mempunyai adik bernama Sio yang gemar bermain mainan ya gitu ya. Sio ini memiliki banyak sekali mainan dan dia memiliki 5 jenis mainan gitu kan. Jadi ada jenis A, B, C, D sampai E, dan banyaknya mainan juga bervariasi teman-teman ya. Misalkan jenis A itu ada 240 mainan dan yang E itu 420 mainan. Jadi bervariasi gitu ya. Mainan-mainan tersebut akan dipindah ke tempat lain sehingga memerlukan truk untuk memindahkannya gitu ya. Nah, jika truk memiliki kapasitas menampung 60 mainan, jadi truk itu memiliki kapasitas 60 mainan ya dalam satu kali pengangkutan gitu kan. Nah, berapa kali pengangkutan minimal yang dilakukan truk untuk memindahkan semua mainan? Berarti untuk menghitung pengangkutan minimal, pengangkutan yang paling sedikit, kita harus full ya. Kita harus fullkan si kapasitas truk ini untuk mengambil mainan. Nah, karena di sini nggak ada keterangan jenis mainannya itu boleh digabung atau enggak, kita asumsikan semua jenis mainan ini bisa digabung dalam pengangkutannya gitu ya. Tinggal kita jumlahkan saja semua jenisnya yuk. Jadi jenis A ditambah jenis B ditambah jenis C, D dan E ini berapa? Berarti 240 ditambah dengan 300 ditambah dengan 540 ditambah 360 ditambah dengan 420. Ini total mainannya ya. Jadi berapa nih? Kita jumlahkan, kalau dari sini 0, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 2, 10, 16, kemudian 3, 6, 11, 14, 18. Ya, 18, 60 mainan ya. Kemudian satu kali pengangkutan itu 60 mainan ya. Berarti jumlah pengangkutan tinggal kita bagi aja jumlah mainan ini ya. 1860 mainan ya, kemudian dibagi dengan 60 mainan per satu kali pengangkutan ya. Satu kali pengangkutan. Coret mainannya, pengangkutannya naik. Ini tinggal dicoret-coret. 186 dibagi 6. Ini kan 180 bagi 6 itu 30. 6 bagi 6 1, berarti 31 pengangkutan ya. Dengan asumsi sekali pengangkutannya itu dia penuh ya. Jadi si kapasitasnya itu terisi oleh mainan semua. Karena kita mau cari pengangkutan minimal. Oke, berarti langsung aja kita jawab 31 kali pengangkutan yang paling minimal ya. Oke, soal selanjutnya ini masih dengan soal yang sama teman-teman ya. Jadi teksnya masih sama tentang yang tadi. Nah, langsung aja kita baca dari sini. Suatu hari saudara Sio ingin meminta mainan jenis A, B, dan C dengan jumlah masing-masing. Masing-masing jenisnya adalah setengah dari total jenis yang dimiliki oleh Sio. Nah, berarti di sini kayak misalkan jenis A-nya itu setengah dari 240. Berarti 120. Jenis B-nya setengah dari 300. Berarti 150. Untuk jenis C setengah dari 540 berapa? 270 ya. Berarti ini yang mau diminta oleh saudaranya. Untuk jenis A, jenis B dan jenis C. Nah, kemudian di sini Sio mengirim 3 jenis mainan itu menggunakan truk dengan kapasitas muatan 45 mainan per satu kali pengiriman ya. Teman-teman harus lihat di sini syaratnya. Jika dalam pengiriman jenis mainan tertentu tidak boleh digabung dengan jenis mainan lainnya, maka berapa kali minimal pengiriman yang dilakukan truk ya. Jadi ingat, satu mainan ini nggak boleh digabung dengan jenis mainan yang lain dalam satu kali pengangkutan. Berarti kita pisahin dulu nih yang A dulu. Sama kayak tadi ya, untuk mencari jumlah pengangkutannya kita bagi mainannya 120 dibagi satu kali pengangkutan 45 ya. Kemudian untuk yang jenis B berarti 150 dibagi dengan 45. Untuk yang jenis C adalah 270 mainan dibagi dengan 45. Nah, ini berapa nih? 120 bagi 45. Oke, kita bagi, ini hasilnya adalah 2,6666 gitu ya teman-teman. Sedangkan yang ini itu hasilnya adalah 3,33333. Sedangkan yang ini hasilnya adalah 6. Nah, jadi kalau yang 2,66 ini artinya dia
butuh lebih dari 2 kali pengangkutan. Ya udah kita anggap 3 kali pengangkutan, ini 4 kali pengangkutan, ini 6. Berarti total pengangkutan minimal ya. Total pengangkutan minimalnya berapa? Tinggal kita jumlahkan semua ini, 6 ditambah dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 3 ya. Jadi totalnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah 13 pengangkutan. Pak Mus bekerja di salah satu perusahaan bernama PT Sleng ya. Ia mempunyai gaji 800.000 per minggu. Pada bulan ini gajinya direkap selama 1 bulan dan di akhir bulan ia hanya menerima gaji sebesar 1.800.000. Berarti gaji yang diterima itu sebesar 1.800.000. Nah, kemudian kita harus cari dulu, anggap 1 bulan adalah 4 minggu ya. Jadi tidak ada lembur ataupun izin. Nah, berarti gaji yang harus diterimanya berapa? Gaji seharusnya. Gaji seharusnya berarti tinggal kita kali 800.000 ini, kan ini 1 minggu, berarti kali 4 ya. 4 minggu berarti 3.200.000. Ini gaji yang seharusnya 3.200.000. Nah, kemudian berapa persen gaji yang belum diterima? Ya udah, gaji yang belum diterimanya berapa? Kurangin lah. 3.200.000 dikurangi 1.800.000 berarti sekitar 1.400.000 ya. 1.400.000 dibagi dengan gaji yang seharusnya gitu ya. Yang belum diterimanya adalah 1.400.000 dari yang seharusnya 3.200.000 dikali 100%. Oke, hasilnya adalah 43,75% ya. Ini udah dikali 100 teman-teman ya. Jadi hasil akhirnya adalah sekitar 43,75% gaji yang belum diterima. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang prediksi SNBT khususnya untuk subbab penalaran matematika atau PM. Jadi tadi kakak sudah sediakan ya. Yang pertama itu soal tentang membaca diagram. Nah, kemudian di soal selanjutnya kita belajar tentang membaca tabel gitu kan ya. Kemudian yang terakhir ini menghitung persentase. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.